Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisna Talina Nenggolan dengan NIM 11111190297 kelas 5G. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Hukum Humanitar Internasional. Yang pertama, apakah penggunaan senjata nuklir dalam peperangan dilarang? Tidak. Tetapi penggunaan senjata nuklir dalam peperangan itu dapat mengakibatkan berbagai dampak, dan dampaknya ini berlangsung dengan waktu yang lama. Nah, dampaknya ini dapat melukai warga sipil atau seluruh warga yang ada di lokasi kejadian. Nah, dampaknya ini juga akan merusak lingkungan karena penggunaan bahan radioaktif yang digunakan dalam senjata nuklir tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi alasan pelanggaran penggunaan senjata nuklir dalam peperangan. Pertanyaan yang kedua, adakah perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata nuklir ketika perang? Jawabannya ada, karena telah berlakunya Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau TPNW pada tanggal 22 Januari 2021. Nah, TPNW ini secara menyeluruh melarang segala aktivitas senjata nuklir seperti pengembangan, pembuatan, dan kepemilikannya. Nah, karena penggunaannya itu sendiri dalam konflik tidak sesuai dengan asas-asas kemanusiaan, sehingga dilarang di dalam hukum humaniter. Nah, ada 3 negara besar yang menandatangani hal ini, yaitu ada Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Pertanyaan yang ketiga, menurut saudara, apakah penggunaan senjata nuklir di dalam konflik bersenjata itu dapat dibenarkan? Menurut saya, penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, sekalipun ada kontroversi terkait penggunaan senjata nuklir ini, karena ada yang beranggapan bahwa penggunaan senjata nuklir ini dapat dijadikan sebagai pencipta kedamaian dan sebagai alat untuk menjaga keamanan suatu negara. Nah, tetapi penggunaan senjata nuklir ini menimbulkan banyak konsekuensi yang dapat memakan banyak korban, seperti bencana lingkungan yang dapat menimpa rakyat sipil, tenaga medis, tenaga militer, maupun seluruh makhluk hidup yang berada di lokasi dijatuhkannya senjata nuklir tersebut. Nah, maka dari itu, karena hal itu mengancam keselamatan dan keamanan suatu negara, bahkan mengancam keselamatan dunia, maka dari itu perlu untuk dilakukannya memperkuat keamanan. Pertanyaan yang keempat, apa yang saudara pelajari dari video yang saudara saksikan? Nah, yang saya pelajari dari video yang berjudul apa yang terjadi ketika kita mengebom nuklir sebuah kota. Nah, yang saya dapat pelajari dan saya tangkap dari video ini ialah besarnya dampak yang ditimbulkan jika bom nuklir dijatuhkan di sebuah kota yang ramai dan menjadi tempat masyarakat beraktivitas. Nah, di sini dijelaskan terdapat 3 fase. Yaitu fase yang pertama, ketika terjadi sebuah ledakan dengan waktu kurang dari 1 detik yang berlangsung sangat cepat tanpa ada yang menyadari akan datangnya cahaya panas yang bisa membakar seluruh objek yang dilewati dalam radius 13 km. Nah, pada fase yang kedua ini, ketika ledakan terjadi dalam waktu beberapa detik, itu akan membentuk angin-angin panas yang kecepatannya melebihi badai dan tornado dan menyebabkan kehancuran dalam radius 175 km. Nah, dalam fase yang ketiga, dimulai beberapa jam atau beberapa hari mendatang, di mana fase ini dapat mengakibatkan ratusan bahkan ribuan orang mengalami patah tulang, luka bakar serius. Kemudian dalam waktu beberapa menit korban akan meninggal dunia. Begitu juga selama beberapa hari ke depan, orang yang terpapar radiasi nuklir tertinggi akan meninggal dunia. Nah, maka dari itu inti dari video yang saya tonton ini menjelaskan secara rinci akibat apa saja yang akan ditimbulkan oleh senjata nuklir, dan akibat yang ditimbulkan ini sangat besar dan sangat berdampak bagi kelangsungan hidup manusia.
Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan atau kesalahan penyebutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.